Selamat siang, nama lengkap saya Oktaviana Nonayoli, NIM 0622101131. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi nilai UTS mata kuliah pengantar bisnis. Dosen pengampu mata kuliah ini, Bapak Nuncio Handriano Melano, AMD, SMMM. Baik, saya akan menjelaskan konsep marketing atau pemasaran. Konsep marketing atau pemasaran mengacu pada peningkatan kemampuan suatu perusahaan agar bisa bersaing dan memperoleh keuntungan maksimal. Agar perusahaan dapat sukses dan mencapai hal tersebut, maka perusahaan perlu memperhatikan konsep-konsep yang berada di dalam. Yang pertama, pengertian konsep pemasaran. Konsep pemasaran adalah filosofi yang mendorong perusahaan untuk mengembangkan produk atau layanan berdasarkan kebutuhan dan preferensi pasar. Jadi, strategi yang dijalankan oleh perusahaan akan dirancang dan diterapkan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, memaksimalkan keuntungan, memuaskan kebutuhan pelanggan, serta mengalahkan pesaing bisnis mereka. Ada 5 konsep pemasaran yang dapat digunakan. Yang pertama, konsep produksi. Konsep produksi merupakan konsep pemasaran paling awal di mana perusahaan berfokus pada efisiensi proses produksi. Setiap yang sudah diketahui, pada umumnya konsumen akan menyukai suatu produk dengan kualitas yang baik dengan harga yang terjangkau. Selain itu, konsep produksi ini juga fokus akan ketersediaan produk. Jadi untuk mencapai hal tersebut, maka perusahaan perlu mengoptimalkan proses produksi yang akan dilakukan. Salah satu contoh dari penerapan konsep pemasaran ialah ketika suatu perusahaan memutuskan untuk memproduksi barang dagangannya di kota lain dengan biaya produksi yang rendah. Hal ini dapat membantu perusahaan untuk bisa menawarkan barang atau produk dengan harga yang lebih terjangkau. Meskipun demikian, perusahaan wajib selalu memperhatikan bagaimana kualitas dari produk-produk yang dihasilkan. Karena jika proses produksi tidak dilakukan sesuai dengan standar, maka perusahaan akan mengalami penurunan kualitas produk sehingga dapat berdampak pada penurunan penjualan. Yang kedua, konsep produk. Konsep produk mengusung gagasan bahwa konsumen akan menyukai produk dengan kualitas dan kinerja yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggan akan lebih mencari alternatif inovatif dan selalu mencari yang terbaik dari apa yang saat ini tersedia di pasar. Yang ketiga, konsep penjualan. Konsep pemasaran yang selanjutnya adalah penjualan atau selling. Pada konsep ini, perusahaan akan berorientasi pada penjualan. Artinya, perusahaan dapat mengembangkan suatu produk dan menjualnya ke target market tanpa mempertimbangkan kebutuhan atau keinginan konsumen. Yang keempat, konsep pemasaran. Perusahaan yang mencapai konsep pemasaran ini akan menempatkan konsumen sebagai fokus utama mereka. Mereka akan memahami apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen, serta menjalankan strategi pemasaran sesuai dengan riset pasar mulai dari konsepsi produk hingga penjualan. Yang kelima, konsep pemasaran sosial. Konsep pemasaran sosial adalah konsep pemasaran yang relatif baru. Sebagian besar orang beranggapan bahwa konsep pemasaran sosial memiliki pemikiran yang selangkah lebih maju daripada konsep pemasaran yang sebelumnya yang sudah dibahas di poin 4. Yang berikut, saat menjalankan konsep ini, maka perusahaan diminta untuk memperhatikan 3 hal sebelum menetapkan kebijakan pemasaran mereka. Yang pertama, keuntungan perusahaan. Yang kedua, keuntungan perusahaan. Yang kedua, kepuasan dan keinginan konsumen. Yang ketiga, kepentingan publik atau masyarakat.
Yang berikut perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah proses yang dilalui oleh seseorang atau organisasi dalam mencari, membeli, memakai, mengevaluasi, dan membuang produk atau jasa setelah dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan. Konsumen dapat merupakan seorang individu maupun suatu organisasi. Mereka memiliki peran yang berbeda dalam perilaku konsumsi. Perilaku konsumen akan diperlihatkan dalam beberapa tahap, di antaranya tahap sebelum pembelian, dan tahap setelah pembelian barang atau jasa. Pada tahap sebelum pembelian, konsumen biasanya melakukan pencarian informasi mengenai produk dan jasa tersebut. Yang berikut alasan mempelajari perilaku konsumen sebagai berikut. Yang pertama, analisis konsumen menjadi dasar bagi manajer pemasaran. Hal ini membantu manajer dalam yang pertama menyusun bauran pemasaran, yang kedua segmentasi, yang ketiga diferensiasi atau produk positioning, yang keempat menyediakan dasar analisasi lingkungan, yang kelima mengembangkan riset pemasaran. Analisis konsumen memainkan peran kritis dalam pengembangan kebijakan publik. Pengetahuan mengenai perilaku konsumen mengembangkan kemampuan konsumen untuk menjadi konsumen yang lebih efektif. Analisis konsumen memberikan pengetahuan tentang perilaku manusia. Studi perilaku konsumen memberikan 3 jenis informasi. Yang pertama, orientasi konsumen. Yang kedua, fakta mengenai perilaku pembelian. Yang ketiga, teori yang membimbing dalam proses berpikir. Yang berikut lingkungan pemasaran dan bauran pemasaran. Pengertian lingkungan pemasaran menurut para ahli. Yang pertama, Philip dan Duncan. Pemasaran merupakan suatu hal yang mencakup seluruh langkah yang diperlukan atau digunakan untuk menempatkan suatu produk ke tangan konsumen. Yang kedua, Nystrom. Pemasaran adalah suatu aktivitas pendistribusian barang atau jasa dari tangan produsen ke konsumen. Yang ketiga, Coulter. Pemasaran merupakan suatu langkah sosial yang di dalamnya mencakup individu dan kelompok untuk memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan melahirkan atau menawarkan produk secara bebas dengan harga yang bernilai dengan pihak lain. Yang keempat, Stanton. Pemasaran merupakan sesuatu yang mencakup seluruh sistem yang bertujuan untuk menentukan harga hingga mempromosikan dan juga menyalurkan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan pembeli secara aktual maupun potensial. Terdapat 4 lapisan lingkungan pemasaran atas suatu produk, yaitu yang pertama, lingkungan pasar. Lingkungan pasar adalah tempat terjadinya transaksi antara pembeli dan penjual secara keseluruhan. Yang kedua, lingkungan organisasi adalah lingkungan terdekat atas suatu produk seperti divisi, departemen, kantor, dan berbagai saluran perusahaan lainnya. Yang ketiga, lingkungan makro adalah tempat yang di dalamnya terdiri atas beberapa kekuatan serta lembaga yang memiliki hubungan dan mampu mempengaruhi transaksi yang terjadi antara pasar dan perusahaan. Di dalamnya juga terdapat beberapa komponen, yaitu perekonomian, teknologi, kebudayaan, dan kebijakan pemerintah setempat. Yang keempat, lingkungan ekstra adalah lingkungan yang sulit untuk diperkirakan oleh perusahaan. Sekian pemaparan materi dari saya. Selamat siang.